Aktivis 98 kecewa dengan pengesahan rancangan undang-undang TNI oleh DPR RI. Hal ini dinilai suatu bukti pengkhianatan bagi cita-cita reformasi. Sekarang tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Kamis 21 Maret 2025 merupakan hari di mana revisi perubahan RUU TNI disahkan dalam sidang paripurna di Gedung Parlemen. Konsolidasi Nasional Aktivis 98 Kamis sore langsung digelar di sebuah hotel di Jakarta Pusat menyusul resminya disahkan RUU TNI dalam rapat paripurna. Dengan disahkannya RUU TNI, aktivis 98 menilai hal itu telah membuktikan suatu pengkhianatan cita-cita reformasi yang telah digaungkan rakyat Indonesia sejak 1998 lalu. Sebetulnya TNI hari ini berkorban untuk siapa? Ya, mereka sedang memuaskan syahwat mereka untuk mengambil alih supremasi sipil. Nah, ini adalah tindakan yang keblinger, ya, yang kita kategorikan ini pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi yang kita perjuangkan di tahun 98. Selain para aktivis 98, turut hadir mantan pimpinan KPK Abraham Samad, relawan Barikade 98 Ray Rangkuti, Ferry Amsari, Eros Jarot, dan Wamen Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer. Jangan marah, kritik boleh, kritis boleh. Marah tidak menghasilkan apa-apa. Kritis, kritik dengan baik, dengan cara terhormat, datang ke parlemen dengan cara apapun, mau demonstrasi dengan apapun, tapi jangan satu kerusakan. Karena setiap sudut pembangunan Republik ini pajak kita semua. Bagi aktivis 98, pengesahan Undang-Undang TNI juga dianggap sebagai bentuk kemunduran dan ketidaksiapan pemerintah dalam menghadapi perubahan geopolitik dan geostrategis. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. DPR RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang TNI dalam rapat paripurna DPR ke-15. Ketua DPR Puan Maharani meminta publik tidak berburuk sangka dan menegaskan prajurit aktif tetap dilarang berbisnis dan berpolitik. Sekarang tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Ketua DPR RI Puan Maharani akhirnya mengetuk palu pengesahan RUU TNI menjadi undang-undang dalam sidang paripurna yang digelar di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis pagi. Paripurna pengesahan RUU TNI dihadiri 412 anggota Dewan dan turut dihadiri Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan sejumlah pejabat lainnya. Sebanyak 8 fraksi di DPR atau seluruh fraksi menghadiri rapat paripurna dan menyatakan setuju atas RUU TNI. Tak ada penolakan dari 8 fraksi di DPR, namun masing-masing fraksi memberikan catatan. Atas pengesahan RUU TNI yang menuai kontroversi, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan Undang-Undang TNI yang baru tetap melarang prajurit aktif untuk berbisnis dan menjadi anggota partai politik. Tetap dilarang, tidak boleh berbisnis, tidak boleh menjadi anggota partai politik, dan ada beberapa lagi itu harus, dan bahkan kalau di luar dari pasal 47 bahwa ada 14 kementerian lembaga yang boleh diduduki TNI aktif, yang TNI aktif itu harus mundur atau pensiun dini. Jadi tolong jangan ada kecurigaan, jangan salah berprasangka dulu. Mari kita sama-sama baca dengan baik setelah undang-undang ini disahkan. Dalam RUU TNI yang telah disahkan, perubahan yang paling menjadi sorotan adalah jabatan TNI aktif di Kementerian Lembaga Sipil. Yakni TNI aktif kini bisa menjabat di 14 kementerian lembaga.
Batas usia pensiun juga diatur berdasarkan kepangkatan, yakni paling tinggi 63 tahun untuk perwira tinggi bintang 4 dan dapat diperpanjang hingga 2 kali. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Revisi Undang-Undang TNI telah disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna. Ada 3 pasal penting dalam perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang TNI tersebut. Berikut selengkapnya. Undang-Undang TNI, diantaranya ada di pasal 7, yakni ada penambahan 2 tugas baru TNI dalam operasi militer selain perang, dari yang sebelumnya 14 menjadi 16. Di antaranya adalah membantu dalam upaya menanggulangi ancaman cyber dan membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Pasal selanjutnya di pasal 47 terkait kementerian atau lembaga yang bisa diisi TNI. Ada penambahan posisi jabatan publik yang bisa diisi TNI aktif yang sebelumnya 10 jadi 14. Penambahan kementerian lembaga yang bisa diduduki TNI diantaranya Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPB, Badan Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Terorisme, Badan Keamanan Laut, dan Kejaksaan Republik Indonesia atau Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana militer. Kemudian di pasal 53, terdapat perubahan batas usia pensiun TNI berdasarkan pangkat dan jabatan. Di antaranya Bintara dan Tamtama maksimal 55 tahun, perwira sampai pangkat kolonel maksimal 58 tahun, perwira tinggi bintang 1 maksimal 60 tahun. Perwira tinggi bintang 3 maksimal 62 tahun, perwira tinggi bintang 4 batas usia pensiun maksimal 63 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali atau 2 tahun sesuai keputusan Presiden. Elemen mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat kemarin menolak pengesahan RUU TNI. Mereka menuntut dibatalkannya RUU TNI menjadi undang-undang. Demonstrasi terjadi di depan kompleks MPR DPR Senayan, Jakarta Pusat hingga malam hari sebelum akhirnya dibubarkan oleh polisi. Masa menolak pengesahan RUU TNI karena menilai banyak pasal bermasalah. Mereka khawatir pengesahan RUU TNI menjadi undang-undang akan membawa Indonesia kembali ke era Orde Baru karena keterlibatan militer yang kuat. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Jogja Memanggil juga berunjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang TNI di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Mahasiswa mengecam DPR RI yang dinilai telah melecehkan rakyat dan demokrasi dengan mengesahkan revisi Undang-Undang TNI. Menurut saya dari naskah akademik aja udah jelek banget. Kejahatan legislasi yang dilakukan oleh DPR melecehkan demokrasi, melecehkan rakyat. Maka seharusnya ketika TNI dipersenjatai dengan senjata, kita rakyat harus dan sudah kewajiban kita untuk dipersenjatai dengan kemarahan rakyat. Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta ini menggelar aksi menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI dengan melakukan long march di Jalan Malioboro menuju gedung DPRD DIY Kamis siang. Para mahasiswa membentangkan spanduk dan poster berisi narasi dan ilustrasi penolak revisi Undang-Undang TNI. Mahasiswa mengecam DPR RI yang dinilai telah melecehkan rakyat dan demokrasi dengan mengesahkan undang-undang tersebut. Pengesahan Undang-Undang TNI seakan mengulang sejarah di mana prajurit TNI aktif dapat merangkap jabatan sipil yang dinilai rentan melakukan tindakan representatif dan dikhawatirkan mengurangi kebebasan demokrasi. Sementara itu, mahasiswa juga menurunkan bendera setengah tiang sebagai simbol duka atas pengesahan Undang-Undang TNI. Melalui aksi ini, para mahasiswa juga mendesak DPR RI segera membatalkan pengesahan Undang-Undang TNI. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan.